Namamu Tuhan kami dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi, dimuliakan atas seluruh bumi, dimuliakan atas seluruh bumi. Shalom, haleluya, puji Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus baik bagi kita semua. Kita masih diberi kesehatan, diberi sukacita, diberi damai sejahtera oleh Tuhan Yesus kita yang sungguh sangat baik. Baik Bapak Ibu yang saudara dikasih Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Haleluya, terima kasih Tuhan. Mari kita menyembah Dia, Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Mari kita beri syukur kita kepada Tuhan. Katakan Tuhan Yesus, Engkau baik. Bisa beribadah Tuhan, kami bisa menikmati Tuhan kasih karunia-Mu Bapa. Biarlah Tuhan Yesus Kau memberkati kami dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah ini Bapa. Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kami hancurkan segala setan, segala kutuk, segala mantra apapun yang ingin mempengaruhi kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pergi kau setan, kau tidak berhak untuk mempengaruhi pikiran dan hati kami. Urapi kami Bapa, biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan turun mengurapi kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, biarlah tentara malaikat surgawi-Mu Bapa berkemah di sekeliling kami Tuhan.
Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus yang hidup kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Baik Bapak Ibu saudara Tuhan, saat ini kita akan mendengarkan Mazmur 91 dan Pentakosta ketiga. Saya persilakan yang bertugas. Oke. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan membacakan Mazmur 91. Sudah bisa? Oke. Mari sama-sama 3 2 1. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan kau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan keselamatan daripadaku. Amin. Shalom Bapak Ibu, mari kita memperkatakan arti Pentakosta ketiga. Firman Tuhan diambil dari 2 Korintus 4 ayat 13. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Arti Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Selanjutnya kita akan mendengarkan Voice of Pentecost. Shalom saudara, ada satu pengajaran dari kelompok Hyper Grace yang mengatakan bahwa mengajarkan takut akan Tuhan berarti kita telah menebarkan ketakutan yang mengarah kepada legalisme. Nah, hal itu sangatlah tidak berdasar dan tidak sesuai dengan Alkitab. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai takut itu baik. Sekalipun terkesan negatif, rasa takut memiliki dampak yang baik bagi kita. Dengan adanya rasa takut, sebagai orang percaya,
kita menjadi lebih berhati-hati dan bijaksana dalam menjalani kehidupan ini. Kita juga merasa penting untuk melibatkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Sebaliknya, orang-orang yang tidak memiliki sesuatu yang ditakuti cenderung hidup sembrono dan semau-maunya. Orang seperti itu biasanya hidup hanya mengandalkan kemampuan dan kehebatannya sendiri. Mari kita pelajari apa yang dikatakan Alkitab mengenai rasa takut. Alkitab setidaknya memberikan gambaran mengenai 2 jenis rasa takut. Yang pertama, rasa takut yang melemahkan. Kitab Wahyu 21 ayat 8 menuliskan bahwa orang penakut itu mendapat bagian dalam kematian yang kedua. Artinya, orang penakut akan masuk neraka. Namun, penakut seperti apa yang dimaksud dalam ayat ini? Dalam ayat ini, kata penakut diterjemahkan dari bahasa Yunani deilos, yang berarti kengerian. Namun, kata ini juga diterjemahkan sebagai faithless atau keadaan tanpa iman. Nah, tentu rasa takut yang bersifat melemahkan seperti ini tidaklah baik. Supaya kita tidak dikuasai rasa takut yang mencekam dan melumpuhkan ini, kuncinya hanya satu. Kita harus punya iman di dalam Tuhan Yesus. Yang kedua, takut akan Tuhan. Alkitab menuliskan banyak sekali janji Tuhan bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Tentu, rasa takut ini berbeda dengan kengerian yang bersifat melumpuhkan. Takut akan Tuhan tidak membuat kita menghindar atau menjauhi Dia. Sebaliknya, justru membuat kita ingin lebih lagi berjalan bersama dengan Dia dan rindu mengikuti kehendak-Nya. Mari kita lihat bagaimana seorang yang takut akan Tuhan menjalani hidupnya. Dalam kitab Mazmur, Daud menuliskan indahnya hidup takut akan Tuhan. Namun bagaimana prakteknya dalam hidup sehari-hari? Saat menghadapi berbagai situasi, Daud selalu menanyakan apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk dia lakukan. Misalnya, ketika berhadapan dengan musuh, Daud bertanya kepada Tuhan mengenai bagaimana cara menghadapi musuh-musuhnya. Sekalipun Daud sudah memiliki banyak pengalaman keberhasilan di medan perang, Daud tetap menganggap penting untuk terus bertanya kepada Tuhan. Apakah orang yang takut akan Tuhan tidak pernah melakukan kesalahan? Tentu tidak. Daud bahkan melakukan berbagai kesalahan besar seperti berzina dan membunuh seseorang yang sangat setia mendukung dirinya. Bagaimana Daud menyelesaikan dosa-dosanya di hadapan Tuhan? Alkitab menuliskan bahwa setelah ditegur oleh Nabi Nathan, Raja Daud mengakui dosa-dosanya. Mengakui dosa-dosa yang kita lakukan tidak salah, karena 1 Yohanes 1 ayat 9 menuliskan bahwa jika kita mengakui dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Takut akan Tuhan membuat kita senantiasa mengoreksi diri, serta hidup di dalam pertobatan setiap hari. Jadi, jika dikatakan bahwa orang yang percaya kepada Yesus tidak perlu bertobat atau mengakui dosa lagi dan tidak perlu memohon pengampunan dosa, tentu hal tersebut tidaklah tepat. Memang benar bahwa Tuhan Yesus telah membayar lunas semua dosa kita. Namun, pertobatan setelah seseorang mengalami kelahiran baru tetap penting bagi orang percaya. Buktinya, Roh Kudus berkata kepada jemaat di Efesus dalam Wahyu 2 ayat 5, "Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat." Jika orang percaya tidak perlu lagi bertobat karena mempercayai karya Tuhan Yesus yang sudah sempurna dalam dirinya, tentu pemahaman tersebut tidak tepat. Perhatikan bahwa Tuhan Yesus sendiri menegur jemaat di Efesus supaya bertobat. Dalam doa Bapa kami, kita juga diajar untuk meminta pengampunan kepada Tuhan setiap hari dengan berkata, "Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami." Pertobatan penting untuk dilakukan oleh orang percaya, karena selama masih hidup di dunia ini, orang percaya pun masih bisa berbuat dosa. Syukur kepada Tuhan, darah Yesus menyucikan kita dari segala dosa. Pertobatan memberikan tempat bagi darah Yesus dan anugerahnya untuk menyucikan diri kita lagi. Dan pertobatan hanya bisa terjadi jika kita takut akan Tuhan. Tidak menjaga rasa takut akan Tuhan akan mengeraskan hati nurani sehingga sulit bertobat. Orang yang tidak bertobat bisa kehilangan keselamatan. Saudara, untuk penjelasan selengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Menerangi langkahku, takut, tak ku bimbang.
Ku tahu kau bersamaku. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, Anak Yesus, penolong yang setia. Baik, saudara yang kasih Tuhan, saya undang ketiga untuk bangkit berdiri. Sekali kita akan saat ku berjalan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu kau bersama. Sekali lagi saya katakan, saat ku berjalan. Pulihkan hidupku, ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Haleluya, terima kasih Tuhan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu kau bersamaku. Terbaik bagiku, kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang. Kau lebih tahu Tuhan.
pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolongnya. Sekali lagi katakan, kau lebih tahu Tuhan, kau lebih tahu Tuhan, kau lebih tahu yang terbaik, Pak. Kau lebih sanggup Tuhan, kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolongnya. Sekali lagi saudara kasih Tuhan, katakan, kau lebih tahu Tuhan yang terbaik untukku Tuhan. Tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Berserah, ku percaya, hanya Yesus penolongnya. Setia, hanya Yesus penolongnya. Hanya Yesus, hanya Yesus penolongnya. Hanya Yesus, hanya Yesus penolongnya. Setia, amin, haleluya Tuhan. Hanya Engkau penolong kami yang setia. Ya rada barada 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 ba. Engkau penolong kami yang setia Tuhan. Engkau sungguh Tuhan mengubah hidup kami menjadi lebih baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya rada barada 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 barada. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Saudara yang kasih Tuhan. Engkau baik. Tuhan Yesus sungguh baik. Haleluya. Baik Bapak Ibu kasih Tuhan, kita akan bersuka cita, kita telah menyembah Tuhan. Kita angkat satu lagu pujian. Ada satu sobatku yang setia. Haleluya. Amin. Mari kita bertepuk tangan. Katakan, ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia. Amin, amin. Tak pernah dia tinggalkan dirimu. Amin, haleluya. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani. Sekali lagi saudara, ada satu sobatku yang setia. Satu sobatku yang setia, amin. Tak pernah dia tinggalkan diri. Di waktu aku susah, di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani. Siapa namanya saudara? Namanya Yesus, amin. Namanya Yesus, haleluya. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Siapa namanya? Namanya Yesus, haleluya. Namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi saudara katakan, ada satu sobatku. Ada satu. Katakan kiri kanan, ada satu sobatku. Amin. Hanya Yesus yang pernah dia tinggalkan diriku. Di waktuku susah Tuhan, di waktu aku susah, waktuku
saudara, katakan namanya Yesus. amin. Namanya Yesus, haleluya. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Siapa namanya? Namanya Yesus. Nama Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur. Kalau katakan siapa namanya? Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur. Namanya Yesus. Terima kasih Tuhan. Nama Yesus yang menghibur hati. Amin, haleluya. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hati. Nama Yesus. Nama Yesus yang menghibur hati. Nama Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin. Nama Yesus. Haleluya. Baik Bapak Ibu sekalian Tuhan, saya serahkan dulu untuk persembahan misi ke Kalimantan. Saya persilakan yang bertugas. Haleluya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Haleluya, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Tuhan memberkati setiap persembahan kami ini Tuhan, biar menjadi berkat bagi setiap orang Bapa, berkali-kali lipat Tuhan Yesus bagi kami. Terima kasih Tuhan, biarlah persembahan ini dapat memperluas kerajaan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya, terima kasih Tuhan. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Katakan Yesus mendengar. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Haleluya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena katakan Yesus mendengar. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan.
jadikan semua. Baik Bapak Ibu Saudara Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri, kita nyanyikan sekali lagi. Tak selalu, amin, Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkan Tuhan, izinkanlah Tuhan untuk bekerja, amin, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Katakan Yesus mendengar, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan. Katakan Yesus mendengar, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya ku kan melihat Dia jadikan. Sekali lagi saudara katakan Yesus mendengar, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Sekali lagi saudara yang kita akan dengan sungguh-sungguh katakan tak selalu Tuhan. Saya serahkan kepada hambanya. Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Katakan Yesus mendengar, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab, menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat Dia jadikan. Katakan Yesus mendengar, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, amin, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Kau baik, Kau baik Tuhan Yesus. Lebih daripada apa yang kami doakan, Tuhan jawab doa kami. Terima kasih ya Tuhan, karena waktu yang Kau berikan tepat, waktu yang pas dalam kehidupan kami. Tidak pernah ada yang terlambat, tetapi tepat pada waktunya Tuhan jawab doa-doa kami. Apapun Tuhan keadaan kami, apapun Tuhan pengalaman kami mengikuti Tuhan, Tuhan sertai kami.
Terima kasih ya Tuhan. Biarlah pujian penyembahan kami ini ya Tuhan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu sebagai doa-doa kami kepadamu ya Tuhan. Karena kami punya Bapa yang sangat mengasihi kami selebih daripada seorang anak meminta kepada orang bapaknya. Demikianlah kami Tuhan, lebih daripada itu kami mohon belas kasihan-Mu, berdoa memohon belas kasihan Tuhan dalam kehidupan kami, supaya kami itu ada di dalam Engkau ya Tuhan. Kau di dalam kami, tetap bersama-sama dengan Tuhan melakukan kehidupan kami untuk melakukan pekerjaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, malam pada siang hari ini kami serahkan hidup kami ke dalam tamu. Ketika kami ada di rumah-Mu ya Tuhan, kami pulang dari sini bukan kami ya Tuhan hanya tetapi kami membawa sesuatu lewat firman-Mu akan kami dengar pada siang hari ini ya Tuhan. Urapi kami semua ya Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak mengerti apa-apa ini. Sembunyikan nama-Mu di balik salib-Mu ya Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu ya Tuhan berbicara lewat bibir hamba-Mu ini. Biar firman itu menjadi firman yang hidup, yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Bapa, terima kasih ya. Terpujilah ya Tuhan. Inilah kami ya Tuhan sebagai seorang murid yang mendengarkan dan siap melakukan pekerjaan-Mu. Bapa, terpujilah Kau ya Tuhan. Inilah kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak, aku selesai dalam Tuhan. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya kembali dalam membawakan firman Tuhan dalam pada siang hari ini dalam ibadah kita, di mana pada bulan Juli awal Juli tahun ini, yaitu pertemuan MDPJ yang dilakukan lewat online, itu di pesan khotbahnya Pak Niko itu, kalau nggak salah saya mendengar dan melihat dan juga gaya dan bahasanya itu adalah yang dibawakan oleh Bapak Rohani kita Pak Yohanes Rajagugu, yang mengatakan begini: sebaiknya khotbah-khotbah di gereja lokal itu berseri artinya berkesinambungan, yang dari minggu ke minggu terus dan seterusnya, supaya apa yang didapatkan, apa yang dibicarakan, apa dikhotbahkan, disampaikan di setiap gereja itu lebih mengerti tujuan firman itu, bukan melangkap-langkap, potong lagi, melangkap lagi, potong lagi. Nah, yang pertama yang saya ambilkan sini, ketika Pak Thomas di minggu terakhir bulan Juli itu khotbahnya yang bertema di situ, seseorang yang bertobat harus dirinya dibaptis sehingga dia menjadi seorang kelompok yang percaya kepada Tuhan. Tetapi dalam kepercayaan kepada Tuhan itu bukan hanya diam di situ saja, harus berbuat baik. Nah, dan di minggu pertama bulan Juli ini, Bapak Rohani kita Pak Yohanes Rajagugu mengatakan begini: harus berbuah. Itu pesannya. Jadi boleh katakan setelah bertobat jadi menjadi seorang orang Kristen, orang pengikut Tuhan. Nah, bukan hanya diam di situ saja, bukan hanya saya sudah tidak selamatkan, saya sudah mengikut Tuhan, tetapi apa dampaknya saya diselamatkan Tuhan, itu harus berbuah. Tapi buahnya itu bagaimana? Manis apa asam? Kalau memang Pak Gembala kita mengatakan waktu itu berbuah banyak, kalau tapi asam, kalau pahit buahnya sia-sia juga. Tapi kali ini saya memilih tema untuk minggu ini, minggu keempat tahun
Juli tahun 2022 yang mengatakan begini, memelihara keselamatan itu. Orang yang dibaptis mencari orang yang diselamatkan. Orang yang diselamatkan itu bagaimana supaya berbuat apa yang dilakukan, memelihara keselamatan yang telah diberikan Tuhan dia. Sebagaimana tertulis di dalam Filipi 2 ayat 12 itu berkata begini, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut akan gentar. Kita harus mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Takut kepada siapa? Apakah kita takut kepada hal-hal yang seram, hal-hal yang menakutkan hidup kita? Berarti kalau dia seram, yang menakutkan, kita harus menjauh dong. Jangan dekatin dong, itu seram, itu takut kita loh. Nanti kita dimakannya itu kepada harimau. Kalau kita dekat di sana ya diterkam kita dong. Tapi ini bukan. Justru kita dikatakan harus takut dan gentar. Apa artinya? Ini yang berarti suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap orang yang percaya kepada Tuhan, melakukan dan memelihara keselamatan itu. Itu artinya. Jadi kita melakukannya itu dengan sungguh-sungguh, bukan karena takut. Kayak takut lihat Pak Daniel, udahlah nggak apa-apa, ngikutin aja. Bukan itu, menghormati keselamatan yang telah diberikan Tuhan itu kepada kita. Itulah yang akan kita lakukan dan itulah yang akan kita bawakan pada hari ini. Oleh karena itu Bapak kekasih dalam Tuhan, apa-apa yang kita lakukan dalam menjaga keselamatan itu. Nah, kembali dulu kita nih. Memelihara kita mandikan apa tidak? Beda dengan burung kakak tua. Apa makanannya? Harus mengenal dia dulu. Harus mengerti sikap-sikapnya. Sikap-sikap burung ini supaya jangan salah. Itulah makanya di sini ada peliharalah keselamatan, memelihara keselamatan yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Nah, untuk hari ini mari kita buka nas yang akan kita baca di 1 Yohanes 2 ayat 2 sampai 6. Coba dibukakan. Dapat bahwa Alkitab kudusnya ya, Alkitab kudus dan Alkitab yang kudus. Alkitab jangan Alkitab campuran, Alkitab kudus. Ya. Ya, saya bacakan buat kita 1 Yohanes 2 ayat 2 sampai 6, demikian firman Tuhan. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jika kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh-sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah
kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa yang mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Apa-apa yang kita lakukan, apa yang kita ambil dari firman yang kita baca hari ini. Yang pertama sekali, kenali siapa yang memberi keselamatan itu. Siapa yang memberi keselamatan bagi kita? Apakah Pak Daniel? Apakah Pak Adi? Apakah Pak Gultom memberikan keselamatan bagi kita? Dia berkorban untuk keselamatan kita sehingga kita siap beribadah hari ini. Boleh kita bersuka cita, boleh kita hidup, boleh kita makan makanan yang enak. Siapa yang memberi keselamatan itu? Dikatakan di sini di ayat 2. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Ia huruf besar yaitu Yesus. Di dalam Yohanes 3 ayat 16 dimanakan di sini. Coba buka ya. Jalan 3. Inilah pakai udah masker ini. Di Yohanes 3 ayat 16 begini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ia mengaruniakan anaknya itu siapa? Yaitu Tuhan Yesus. Berarti kita harus mengenal Tuhan Yesus dengan seutuhnya. Bukan hanya mengenal sebagaimana seorang presiden. Oh, itu Pak Jokowi. Tahu enggak dia? Bagaimana cara? Keselamatan itu Yesus. Jangan kita hanya sekedar tahu bahwa itu Tuhan Yesus mati di kayu salib. Untuk orang Kristen itu simbol. Bapak dan Ibu, apakah kita hanya seorang Kristen KTP yang ikut-ikutan setiap hari Minggu ibadah? Oh, malu Pak. Saya di rumah, saya dibilang orang Kristen tapi gak pernah ke gereja. Udah dah, ikut aja ke gereja, udah onsite. Malu, gak ke gereja. Dia ngomongin apa nanti, apa agamanya, gak pernah ke gereja. Tapi apakah dia ikut di dalam Tuhan? Dia mengenal yang disembahnya itu benar-benar mengikuti Tuhan. Kita koreksi kita pribadi kita masing-masing. Apakah saya dalam Tuhan? Apa benar-benar saya mengenal Tuhan itu? Apa saya benar-benar mengasihi Tuhan itu? Yang telah mati di kayu salib. Dialah. Dikatakan di situ, dialah yang mengorbankan dirinya. Dialah yang memberikan hidupnya bagi kita.
Dialah yang kita beroleh hidup kita. Dia dijadikan dosa supaya kita setiap orang yang berdosa tidak lagi berdosa, memperoleh keselamatan. Apakah kita bisa membalaskan itu? Tidak bisa. Aku tidak bisa membalaskan dengan apa yang ada padaku. Tidak akan bisa. Mengenal Tuhan Yesus dengan seutuhnya. Dan kedua, mengasihi dan menuruti perintahnya. Mengasihi dan menuruti perintahnya. Coba jika Yohanes 14, coba buka dia ada. Nah, ini dia nih. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa yang mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan mengatakan diriku kepadanya. Apakah kita oleh karena kita mengasihi Tuhan, maka Tuhan mengasihi kita menjadi orang-orang percaya yang diselamatkan? Enggak. Itu adalah keselamatan yang diberikan Tuhan kepada kita, tidak melihat mulut, tapi memberikan keselamatan kepada orang yang dikasihinya. Kenapa kita dikasihi? Karena kita ini adalah ciptaan Dia. Tidak mau setiap yang diciptakan itu masuk di dalam kehidupan dunia menjadi binasa, tetapi memperoleh hidup. Oleh karena itu Bapakku kasih dalam Tuhan. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya. Oh, perintahnya tahu saya. Jangan berbohong. Saya beribadah, saya orang Kristen. Saya ikut kul. Sudah mendoakan orang-orang sakit. Tetapi apakah kau mengasihi Tuhan hari ini? Datang kau ke gereja untuk menyembah bersama-sama dengan tamu. Jangan kau menjauhkan diri dari ibadah. Saya yang mungkin boleh online bisa. Jum, udah. Bicara Pak Siregar. Ya udah di rumah aja deh. Tapi benar-benar enggak kamu mengasihi Tuhan? Benar-benar kamu mengasihi sesama, melakukan perintah Tuhan, beribadah bersama, berkumpul bersama-sama dengan orang-orang percaya yang biasa dilakukan orang-orang menyembah Tuhan. Beribadahlah. Karena 1, 2 orang berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus, kita lebih daripada 3 orang, Tuhan hadir. Kalau sendirian, apabila 1 orang berdoa, Tuhan hadir. Tidak pernah dituliskan di situ, tapi Tuhan seperti mana kita. Tuhan menjawab doa kita sesuai dengan kehendaknya. Memang dijawab. Kalau kita berkumpul begini nih, wah, pujian penyembahan, malaikat surgawi, dari ujung menteng, satu hati mereka menaikkan pujian kepada Tuhan. Curahkan berkat kepada mereka semua. Nih, lapor Tuhan, kata malaikat. Mereka udah siap duduk di kursi semua, penuh. Wow, kalian itu pilih orang-orang lagi, buka ibadah kembali. Malaikat, silakan. Pasti akan Tuhan memberkati kita. Lakukan perintahnya, mengasihi, saling mendoakan, saling bersalaman, saling konsiliasi, saling kita konsiliasi sama lain, tidak sakit hati. Kalau kita duduk satu sama lain begini berandingan tangan, ada enggak kira-kira memaafkan satu antara kita? Kalau kita keluar dari rumah dua ini, ada enggak sesuatu yang lapang atau yang plong di dalam kehidupan kita? Ada.
Amin. Melakukan perintah Tuhan. Ketiga, hidup seperti Dia yang memberi keselamatan itu. Nah, setelah kita mengenal Tuhan Yesus, setelah mengenal kita Kristus, pribadinya, perilakunya, sikapnya, dan melakukan apa keinginan Dia dalam kehidupan kita. Apalagi yang akan kita lakukan, apa yang harus kita lakukan untuk memelihara keselamatan itu, yaitu hiduplah seperti yang memberi keselamatan itu, yaitu Tuhan Yesus. Hidup seperti Kristus, hidup seperti Yesus, yaitu kasih. Coba ambil dulu nih, dibuka dulu di 1 Yohanes 2 ayat itu juga ya, di ayat 10 dan 11. Ayat 10 dan 11 saya bacakan buat kita. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam Dia tidak ada kenyamanan, hidup di dalamnya. Apa yang kita ngambil dari ini? Artinya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, hidup mengasihi, hidup dalam masih dalam memaafkan. Pernah ada mengatakan begini nih, apa itu benar apa tidak ya, tapi memang kelihatan dari setiap kehidupan orang ada. Setiap orang yang mendendam atau menahan sakit hati orang di dalam hatinya dan tidak terampuni sama dia, itu akan menjalar kepada darahnya, dan itu nanti darah itu membeku menjadi sebuah penyakit, itu namanya kanker. Lama kelamaan ini tidak tahu, bahkan sampai puluhan tahun bisa terjadi. Dari kecil membesar, ya remeh aja, tidak tahu penyakitnya. Itu nggak apa-apa, butiran doang. Akibat dari menyimpan kesalahan orang, tidak memaafkan. Inilah yang apakah di antara jemaat GBI Menteng ada sakit hati antara orang tua dengan menantu dari orang tua yang bersaudara, kakak beradik, hari ini minta maaf kepada Tuhan. Lakukan supaya engkau tidak kena dosa. Akibat dosa itu adalah kematian. Supaya engkau ada lepas, supaya apa yang dikatakan tadi dulu, dan ialah pendamaian dosa kita, supaya perdamaian dosa itu ada pengampunan di antara kita, supaya sakit hati itu tidak ada lagi di hatimu, tidak menghambat di dalam kehidupanmu. Dan bahkan bila seseorang menyimpan siapa itu akan menjelam dan itu membawa karena
mengatakan ini, kalau jangan kau itu mungkin lebih baik daripada ketika kau marah pada saat itu ambil keputusan, itu akan mencelakakan. Pamannya kita marah, udah begini saja, berdiam diri dalam 5 menit, ambil keputusan, baru sesuatu yang sadar menarik itu ya, mungkin dia akan kembali kepada kesadarannya, tidak mengikuti emosi, karena emosi yang menentukan apa yang harus kita lakukan, membuat sakit hati orang dan tidak kita sengaja, membuat kesalahan di luar kemampuan kita. Oleh karena itu Bapak kasih dari Tuhan, hiduplah di dalam mengasihi Tuhan, mengasihi sama manusia. Apa yang kita dapatkan dari firman Tuhan pada hari ini Bapak Ibu kasih dalam Tuhan? Sebagai kesimpulannya, yang pertama, harus benar-benar kita mengenal siapa Dia yang beri keselamatan itu dengan sungguh-sungguh memiliki perintahnya dan lakukan. Itu pertama sekali. Harus kita melakukan perintahnya itu, harus perintahnya itu, menjaga keselamatan itu, jaga keselamatan itu, kekudusan, karena Allah adalah kudus. Dan yang kedua, hiduplah seperti Kristus hidup, yaitu hidup kasih. Yang paling kecil aja ini artinya di ayat 10 dan 11 itu, yang sepele, yang sederhana aja, tidak mengasihi saudaranya, tidak mengampuni saudaranya, dia dalam kegelapan. Dia mengasihi saudaranya, tidak mengasihi saudaranya, itu tergantung saudara. Apakah Anda di dalam Tuhan? Apakah Bapak Ibu dalam Tuhan? Apakah kita dalam hidup Tuhan? Emang harus saudara-saudara doang, teman segereja, karena kita telah dipersatukan di dalam darah Yesus. Saling mengampuni, saling mengampuni. Jangan menyimpan kesalahan. Sehingga pelayanan kita di tempat ini memuliakan nama Tuhan, bukan mengandalkan pribadi. Wah, si Anu itu begini, sok banget ya. Wah, kok saya nggak begini ya, begini. Ada sesuatu hal yang terganjal di hatinya. Oleh karena itu Bapak kasih dalam Tuhan, firman Tuhan menyatakan kepada kita, saling kita memaafkan satu sama lain. Umat-umat Tuhan yang telah dipilih, yang telah ditempatkan, diberikan, ditanam di gereja lokal ini, saling mengampuni supaya kita menjadi jemaat yang berkualitas. Bukan hanya jemaat yang banyak, tetapi kita berkualitas di hadapan Tuhan, boleh diandalkan Tuhan. Supaya apa? Kalau kita udah diandalkan Tuhan, pasti Bapak dan Ibu berbuah. Berbuah apa? Berbuah kasih, membawa orang-orang lagi kepada Tuhan. Oh, Ibu cuma tak enak banget loh. Mereka saling damai loh, kompak banget ya. Ayo gabung dong, bagaimana sih dalamnya sih? Kita lihat dulu. Ada buahnya yang kita persembahkan kepada Tuhan. Mengerjakan keselamatan itu hal-hal banyak, sepele aja. Supaya apa? Supaya berbuah. Apa buahnya? Kasih kepada orang, kasih kepada Tuhan, dan kepada orang yang banyak datang. Kalau kita menghasilkan buah itu, ketika Tuhan berjalan dengan murid-muridnya, dia sudah capek di kehausan, tapi dia melihat pohon ara begitu besar. Dia mendekati pohon, tapi melihatnya tidak, dicarinya tiap buah. Tuhan Yesus marah. Tetapi ada yang memohon dan balas kasihan kepadanya. Tunggu setahun ini, kalau tidak berbuah, tebanglah.
Artinya di situ Bapak Ibu kasih dan Tuhan, kalau kita belum berbuah saat ini, ada waktu yang diberikan Tuhan kepada kita. Lakukan. Supaya kita jangan ditebang, supaya tidak dibakar, supaya kita tidak dibuang. Jangan hanya untuk rindang aja, pohonnya banyak, besar begitu banyak. Tapi apa yang dimakan orang tidak ada daunnya toh. Memang, wah gagah bener. Wah orangnya itu gayanya dulu, wah kerjanya begini begitu, begini mah hartanya begini begitu. Ya, tapi kelihatan orang doang, sekitar didekatin tidak ada yang didapat. Apa yang mau dimakan? Ih datang dia sini ya mau minta-minta ya untuk gereja ya, maaf, sorry. Bukan itu. Segala sesuatu yang diberikan Tuhan itu kepadamu, kepada kita semua adalah kepercayaan bagaimana kita mengelola kasih daripada Tuhan itu. Bila kita ada di dalam Kristus dan Kristus ada di dalam kita, Dia sendiri yang akan menunjukkan dan menuntun setiap langkah. Sikap dan perilaku kita sehingga kita dapat menyangkan hati Kristus dan buah yang akan kita hasilkan pun boleh disukai setiap orang. Percaya enggak Bapak Ibu kasih dalam Tuhan? Kalau Bapak Ibu kasih dalam hidup kita, kalau kita di dalam Tuhan, percaya enggak hidup kita ini berkenan kepada Tuhan? Kalau kita sering bergaul kepada Tuhan, percaya enggak kita ini menjadi orang-orang yang disukai Tuhan dan dipakai Tuhan untuk membawa orang membuahkan hasil, untuk menghasilkan buah yang manis kepada orang. Dan sikap perilaku perkataan kita, percaya enggak? Pasti Tuhan. Nah, sebagai pesan yang ngambil pada saat ini kita nih, coba kita ngambilkan dulu di Yohanes 4 ayat 13. Yohanes 4 ayat 13. Coba ngambil ya. Ada nggak keluar situ? Yohanes 4 ya. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini ia akan haus lagi, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi air mata air di dalam hidupnya, dirinya, dan terus menerus mengancar sampai kepada hidup yang kekal. Apa arti daripada ayat ini? Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Ini himbauan, ada suatu kerinduan dan haus akan kehidupan. Haus akan kehidupan di dalam kasih Tuhan. Karena setiap orang yang mengaku Kristus, mengaku Yesus adalah miliknya, yang menghilangkan dahaga kehausannya itu adalah kehadiran Kristus di dalam kehidupannya. Hanya Tuhan Yesus yang dapat memuaskan dahaga dari setiap orang yang mengalir terus dalam hidup, menyejukkan hati setiap orang. Hanya Yesus. Oleh karena itu, miliki Tuhan, hiduplah di dalam Tuhan, hiduplah sebagaimana Tuhan hidup. Karena Yesus itu adalah air hidup yang terus mengalir dalam kehidupan kita, sehingga hidup kita,
perilaku kita terpancar sebagaimana hidup Kristus. Dan yang keduanya Kisah 2 ayat 21. Ya, coba. Dan barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Di sini keterangan yang saya ambilkan, Roh Kudus akan memperbaiki hidupmu sebagaimana di dalam doamu Dia campur tangan dan tidak membiarkan engkau sendirian. Kenapa ini? Barang siapa berseru kepada nama Aku akan diselamatkan. Kenapa? Di dalam firman Tuhan ini Tuhan berjanji akan mencurahkan rohnya kepada setiap umat, setiap orang. Kenapa harus diberikan Roh Kudusnya? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya selamat. Dalam goncangan apapun, dalam OL 2 mengatakan ada goncangan, tetapi Tuhan mencurahkan rohnya kepada setiap orang. Dan intinya di sini, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Artinya Roh Kudus yang dicerahkan kepada anak untuk membentuk dan memperbaharui hidup kita di dalam doa-doamu. Dia campur tangan dan tidak akan membiarkan kita sendirian. Tetapi Dia membawa kita kepada keselamatan. Lebih daripada buah, lebih daripada apa yang kita doakan seperti pujian kita tadi. Lebih daripada buah yang kita harapkan yang akan kita persembahkan kepada Tuhan. Kita juga diselamatkan Tuhan. Kita memperoleh keselamatan Tuhan yang telah dijanjikan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu Bapak yang ada di dalam Tuhan, banyak hal-hal yang akan kita lakukan. Ini hanya sebagian kecil yang akan kita kerjakan, yang akan kita lakukan untuk memelihara keselamatan itu. Mari sama-sama, jangan lelah, jangan berhenti, terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan di dalam kekudusan Tuhan. Kuasai dirimu, salibkan dirimu untuk menahan segala situasi emosi. Jangan mengambil keputusan pada waktu-waktu kamu emosi, supaya tidak mengarah kepada hal-hal negatif yang menyakitkan hati orang. Tetapi Tuhan tetap menyertai anak, tetap menyertai kita, karena kita adalah anak-anak yang ditebus oleh darahnya. Karena Dialah kita boleh selamat. Karena pendamaiannya lah dosa kita diampuni. Bapak kasih dalam Tuhan, biarlah Tuhan selalu menyertai kita dari firman Tuhan. Tetap berdengung di dalam kehidupan kita. Kasih Tuhan, demikian firman Tuhan, biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih. Kami undang pemusik dan OL masuk. Bersama kita bagian lagi ini. Percepat temponya dikit deh. Sembahkan Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ada bagi. Katakan
Terima kasih Tuhan. Siang harinya Tuhan, Kau sungguh mulia, Kau sungguh hebat dalam kehidupan kami ya Tuhan, yang memimpin hidup kami ya Tuhan sampai saat ini. Mampukan kami ya Tuhan melakukan apa kehendak-Mu ya Tuhan, supaya kami ada di dalam Engkau dan kami di dalam Engkau ya Tuhan. Supaya kami bukan hanya simbol ya Tuhan yang mengaku Yesus di dalam kehidupan kami, tetapi boleh memancarkan kehidupan Kristus di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Sehingga setiap apa yang kami lakukan itu boleh menyenangkan Kau ya Tuhan, dan menyenangkan setiap orang sekeliling kami. Buah yang kami persembahkan kepadamu dan kepada sesama kami menjadi buah yang harum di hadapan Tuhan. Boleh dicicipi setiap orang ya Tuhan lewat sikap, perilaku, perbuatan kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kami semua jemaat-Mu GBI Ujung Menteng ini ya Tuhan boleh membuahkan hasil, boleh membawakan buah yang harum di hadapan Tuhan. Kami percaya Tuhan, dengan kekuatan dari para Roh Kudus-Mu yang memimpin kami, boleh kami menjadi anak-anak yang dipercaya Tuhan melakukan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Urapi kami semua ya Tuhan. Urapi kami apa? Biarlah kami bukan hanya pendengar, tetapi kami mulai menjadi pelaku firman-Mu. Terpujilah Kau ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Seberapa banyak saudara yang diberkati hari ini? Angkat tangan saudara, puji Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus kita. Haleluya, puji Tuhan. Baik Bapak Ibu kasih Tuhan, kita akan memberikan persembahan kita. Mari kita siapkan hati kita untuk yang bertugas. Saya persilahkan. Di nama Tuhan kita akan memberikan korom persembahan. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarlah Tuhan firman Tuhan melalui kami sehari-hari Bapa. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan memberi Tuhan korom persembahan. Tuhan Kau memberkati Tuhan setiap Tuhan tangan-tangan yang memberi Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Di nama Tuhan, bagi Bapak Ibu Saudara yang beribadah lewat online, untuk persembahan umum, kolekte, persepuluhan, dan persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening yang tertera di layar kaca Ibu atau sekalian. Bila sudah memberikan persembahan, harap mengirimkan bukti transfer kepada Ibu Rami di nomor yang tertera di layar, atau bisa menggunakan fasilitas pembayaran seperti elektronik seperti OPPO, GoPay, ShopeePay, Dana dan lain-lain tanpa nominal minimum dengan men-scan QR Code yang tertera di layar. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Bacaan pengumuman, saya persilakan. Shalom Bapak Ibu Jemaat Setia GBI Ujung Menteng. Kita akan mendengarkan pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Terima kasih atas pelayanan Bapak PDP Halasan Siregar yang sudah memberitakan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Adapun jadwal menara doa ke depan adalah setiap hari Senin sampai Jumat pukul 17 sampai 18 akan diadakan menara doa Rayon 1G secara online.
Setiap hari Selasa pukul 12 sampai 13 akan diadakan menara doa Azusa Street Prayer Tower APT yang adalah menara doa secara online gabungan dengan menara doa yang ada di luar negeri Kanada, USA, Australia. Healing Prayer Night dan menara doa secara online. GBI Ujung Menteng ada perubahan waktu sementara dikarenakan hari Rabu ada acara KOM 300 Rayon 1G. Doa diadakan setiap hari Senin, Selasa, dan Kamis mulai pukul 19 WIB. Yuk Nyembah Yuk, JC dan Youth GBI Ujung Menteng diadakan setiap hari Selasa, dimulai pada pukul 19.30 WIB. Kami mengajak anak-anak Youth dan JC untuk bergabung di Instagram @jc_um. Pada tanggal 31 Juli 2022, ibadah sekolah minggu akan diadakan 2 kali, dimulai pukul 8 WIB secara online via Zoom dan YouTube, dan pukul 10 WIB secara onsite, tidak ada Zoom dan YouTube. Ibadah raya akan diadakan pada pukul 10 WIB secara onsite dan disiarkan langsung melalui Zoom dan YouTube di channel GBI Ujung Menteng. Kami mengajak jemaat untuk dapat beribadah tatap muka di GBI Ujung Menteng dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Berita Kul Community of Love, komunitas kasih GBI Ujung Menteng. Kami mengajak jemaat dan anggota KUL untuk bergabung dalam KUL 2 yang ada di gereja kita. Bagi jemaat yang rindu bergabung dapat menghubungi Bapak Endran Nanggolan. Berita member Maranatha, jangan lupa untuk membayar tepat waktu. Masih tersedia 40 kuota lagi untuk keanggotaan baru. Silakan jemaat mendaftarkan anggota keluarga yang lain. Walaupun tidak berjemaat di kita, asalkan masih anggota keluarga. Bagi member yang tidak membayar kewajiban selama 3 bulan berturut-turut, maka tidak akan menjadi anggota member Maranatha lagi. Untuk keterangan lebih lanjut, dapat menghubungi Ibu Lydia di nomor yang tertera di layar Anda. Member Maranatha adalah pelayanan kedukaan. Ibadah KUL gabungan JC dan Youth GBI Ujung Menteng akan diadakan pada hari Minggu 24 Juli 2022, pukul 12 WIB secara onsite. Jangan lupa ajak teman-temanmu semua untuk hadir ya. Bapak Ibu yang memiliki anak usia remaja dan youth bisa menghimbau anaknya untuk hadir ya. Healing Worship Night Rayon 1G secara online akan diadakan pada hari Kamis 28 Juli 2022, mulai pukul 19 WIB. Kami menghimbau seluruh jemaat untuk bergabung bersama. Demikian pengumuman minggu ini, jaga kesehatan selalu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan, terima kasih. Kita akan doa syafaat. Saya undang kita bangkit berdiri. Sebelum doa syafaat kita angkat lagu pujian Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku.
bersyukur Tuhan untuk hari ini Tuhan kami boleh berkumpul di tempat ini untuk datang padamu, memuji dan memuliakan namamu. Ini semua karena kasih-Mu ya Tuhan yang boleh kami rasakan di dalam kehidupan kami semua. Anak-anak-Mu Tuhan, hamba-hamba-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih, terpujilah namamu ya Bapa. Sesuai dengan janji-Mu ya Bapa, 2-3 orang berkumpul dalam namamu. Kau hadir di tempat ini. Biarlah Engkau menjamah setiap kami. Engkau melawat setiap kami Tuhan. Kau pakai setiap kami untuk menjadi alat-Mu Tuhan. Khususnya di tengah-tengah gereja-Mu di GBI Ujung Menteng di tempat ini Tuhan. Bapa, kami juga bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengar. Yang selalu Tuhan berikan perintah kepada kami supaya kami saling mengasihi ya Bapa. Yang bersyukur Tuhan. Ajari kami untuk selalu mengerjakan keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami ini dengan rasa takut dan gentar kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati juga hamba-Mu Bapak Sekretaris sudah menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Kau pakai dengan luar biasa ya Bapak. Kau berkati anak cucu menantu mereka ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak, kami juga berdoa ya Tuhan dengan para pemimpin rohani kami Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan khususnya untuk Bapak Niko Nyatara Harjo Tuhan, dimanapun dia berada, hamba-Mu ini melayani Tuhan, kami serahkannya dalam tangan pengasihan-Mu. Roh Kudus bekerja dengan dasar Tuhan. Kau pakai hamba-Mu dimanapun dia berada untuk melayani, untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa di bangsa kami Indonesia ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau juga memberkati anak cucu menantu mereka ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Bapak, kami juga berdoa ya Tuhan, untuk keempat pakainya Tuhan kami serahkan dalam tangan pengasihan Bapak. Dimanapun dia berada melayani Tuhan, Roh Kudus biarlah Engkau pakai dengan luar biasa ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak, kami juga berdoa ya Tuhan, Bapak Gembala Rayon kami Tuhan, Rayon 1G Tuhan, Pak Yonas Raja Guguk juga kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Kau pakai hamba-Mu ini dengan luar biasa Tuhan Yesus. Ini juga pakainya Tuhan kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Bapak, kami juga berdoa Tuhan untuk Ibu kekasih kami di tempat ini, Ibu Gembala kami, Selvi Tuhan. Kami serahkan hamba-Mu ini ke dalam tangan pengasihan Bapak. Kau pakai hamba-Mu ini untuk melayani khususnya jemaat di GBI Ujung Menteng Tuhan, supaya jemaat di GBI Ujung Menteng lebih mengasihi Engkau lagi ya Bapak. Terima kasih. Berkati juga keluarga besar mereka, berkati ketiga putra-putrinya ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Bapak, kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia yang sangat kami kasih ini Tuhan, dari pimpinan tertinggi sampai terendah, dari pusat sampai ke daerah-daerah ke pelosok tanah air kami Indonesia ini, kami serahkannya dalam tangan pengasihan. Berkati pemimpin kami ya Tuhan, Bapak Jokowi ya Tuhan, juga pakainya Tuhan, kami serahkannya dalam tangan pengasihan Bapak. Kau pakai Tuhan, berikan roh takut akan Engkau, tambahkan hikmat yang daripada-Mu Tuhan, untuk membawa bangsa Indonesia lebih mengasihi Engkau lagi, lebih semakin diberkati, bahkan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lainnya Bapak. Berkati juga para menteri Tuhan, berkati Gubernur DKI Jakarta Bapak. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Berkati kami semua yang hadir di tempat ini Tuhan, yang beribadah baik onsite maupun online Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur kalau sebentar kami ingin pulang. Belum kami pulang, kami ingin menerima berkat daripada-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah mengucap dalam doa. Haleluya Bapak. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Ibadah sudah berlangsung dengan baik Bapak. Kami percaya Tuhan, Kau yang menyempurnakan setiap ibadah kami Tuhan. Apa yang terjadi di dalam hati kami Tuhan, Engkau yang tahu. Apa yang terjadi di dalam kehidupan kami, Engkau yang tahu. Setiap masalah kami, Engkau berikan jalan keluar Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang kuasa. Engkau yang berkuasa di bumi dan di surga Tuhan. Engkau yang menilik setiap hati kami. Kuduskan, sucikan, tahirkan Bapa, agar kami Tuhan dapat berbuah lebat, agar kami dapat menjadi saksi-Mu di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi Tuhan. Kami tetap mengerjakan keselamatan yang daripada Engkau Tuhan. Berkati Tuhan para jemaat-Mu Tuhan, terutama yang hadir di tempat ini Tuhan, baik onsite maupun online Bapa. Tuhan, Kau melihat masalah mereka. Kau jamah Tuhan, Kau urapi Tuhan. Kami tahu Tuhan, tangan-Mu yang memberkati, tangan-Mu yang mengurapi Tuhan. Kami hanya angkat tangan Tuhan, dan Engkau turun tangan. Engkau yang menyembuhkan yang sakit, Engkau yang menyembuhkan
yang terluka Tuhan. Engkau memberi jalan untuk mereka, hati mereka yang kekurangan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan hidup kami Tuhan, hamba-hambamu yang ada di tempat ini, para pelayanmu Tuhan, para jemaatmu Tuhan, yang di sekolah minggu, semua anak-anak Tuhan, Kau berkati Bapa. Kau berikan hikmat, marifat, kepintaran, kecerdasan daripada Allah Bapa turun atas mereka semua. Kebajikan, kesehatan, penyertaan, pelindungan Tuhan sempurna atas mereka Tuhan. Kasih karunia-Mu Tuhan tidak pernah hilang, tidak pernah hilang Tuhan. Ini sampai Maranatha Engkau datang Tuhan. Kita nantikan Engkau. Ya Abah ya Bapa, terima kasih untuk semuanya Tuhan. Terima kasih untuk ibadah hari ini. Terima kasih untuk penyertaan-Mu hingga kami tiba di rumah dengan selamat, tidak kurang sesuatu apapun. Terima kasih Bapa. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, angkat tangan-Mu, buka hati-Mu untuk menerima berkat Tuhan. Terimalah berkat, damai sejahtera dan sukacita yang berlimpah dari Allah Bapa di surga di dalam kasih karunia anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan, penghiburan yang manis bersama Roh Kudus biarlah boleh menyertai kita semua. Mulai hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan dan sampai kekal selama-lamanya. Apakah Tuhan buat berhasil dan beruntung jika engkau melakukan, merenungkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kita semua yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Yesus mendengar. Yesus mendengar. Hah? Oh pres, ya udah ada satu sobatku lagi dah. Ayo, di Zoom. Tuhan berkati di Zoom. Tuhan memberkati. Amin, haleluya. Ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia di Zoom. Terima kasih. Tak pernah dia tinggalkan diriku. Waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Siapa namanya? Namanya Yesus. Amin. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur. Ada satu sobatku.